Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga hari ini kita bisa melanjutkan pertemuan yang ketiga, metodologi penelitian bisnis. Alhamdulillah. Saya langsung ke kanvas metodologi penelitian. Kita akan lihat apa yang sudah dikerjakan kemarin. Kemarin dapat tugas apa ya, Putra? Mengerjakan yang itu, Pak. Artikel baru yang edamame. Artikel baru. Baik. Jadi tugas, kalau nggak salah tugasnya adalah ada 2 artikel yang saya belikan ya. Iya, Pak. 2 artikel, dan jangan lupa tugas yang paling utama malah menonton ini, video-video ini sampai selesai. Iya. Apakah video ini sudah ditonton? Sudah, Pak. Sudah semua. Minggu 1, 2, 3. Putra sudah semua? Yang ini sampai 21? Minggu 1, 2, 3, Pak. Oh, jangan minggu 1, 2, 3. Itu baru kulit saja itu. Sampai selesaikan. Ini sedikit-sedikit kok ini. Anunya apa? Filenya paling sekitaran 20 menitan ini. Biar bertahap, Pak. Jangan, selesaikan semua, karena saya akan mengajarkan kalian yang lebih advance dari ini. Mau nggak saya kasih yang lebih dari ini? Saya rencananya, yang pertama, kalian saya minta untuk mendetailkan sebuah artikel. Langkah selanjutnya, kalau kalian sudah bisa, saya ajak kalian untuk membuat artikel sendiri atau membuat penelitian sendiri. Siap atau tidak? Siap, Pak. Oke. Kalau siap, ya, supaya saya mengajak berlari dan kalian itu istilahnya sudah panas. Panas itu artinya sudah pernah jalan, sudah melakukan pemanasan, sudah lari-lari kecil. Nah, saat sudah lari-lari kecil, sudah panas, saya ajak ke lari cepat. Ini ceritanya saya mau ngajak lari cepat. Maka lakukan pemanasan itu dengan cara apa? Ini, saya persilahkan untuk pemanasan dengan melihat seluruh video ini. Mulai dari, saya di sini ada pendahuluan, ini mungkin nggak terlalu, gampang banget, hanya 5 menit, paling nggak sampai ini. Kemudian lihat referensi buku metode penelitian. Nah, ini kalian tinggal lihat, klik itu, nanti ada penjelasan semuanya di sini. Tapi membaca, ini agak lama. Tapi kalau kalian mencari misalkan metode penelitian kualitatif itu apa, itu dijelaskan di sini. Ini ada bukunya. Kemudian ini buku pedoman atau format membuat skripsi. Nah, ini ada di sini. Bab 1 itu isinya apa saja, bab 2 apa saja, bab 3 apa saja, bab 4 apa saja, bab 5 apa saja, itu dijelaskan di sini. Kemudian apa itu seminar proposal, itu ada di sini. Ya. Kalian baca sendiri dengan cepat. Kemudian ini yang keempat, ada link 50 contoh skripsi. Tapi kebanyakan ini di sini masih modelnya manajemen. Manajemen tapi berbau kewirausahaan. Tapi ke depan saya tidak ingin model seperti ini. Saya ingin model yang lain. Kemudian ada pendahuluan metodologi bisnis. Nah, ini sudah video saya. Silakan dilihat, paling ini 15-an menit. Yang kedua, part 3 pun juga 15-an menit. Yang ketujuh, ini penting. Research gap dan cara cerdas mencari judul. Itu kalian lihat. Kemudian ada research gap yang kedua. Kemudian ada metode kualitatif versus metode kuantitatif. Ada 1, 2, ada 3 video. Nah, ini kalian lihat.
Kemudian ada 7 tips skripsi cepat menyelesaikan skripsi. Nah, ini penting juga. Kalian lihat videonya. Kemudian ini contoh publikasi penelitian. Jadi kalau sudah membuat artikel, dipublikasikan lewat video, ini contohnya seperti ini. Kalian lihat sendiri. Kemudian ada proses pengembangan perusahaan, ini juga contoh publikasi. Kemudian ini cara membuat abstrak. Nah, saya kasih tipsnya di sini. Jadi saya sekarang tidak menjelaskan lagi. Cukup lihat video yang ada di sini. Misalkan abstrak itu terdiri dari masalah, terdiri dari apa tujuan bisnis, kemudian metodologi untuk menyelesaikan permasalahan itu apa, kemudian hasilnya apa. Setidaknya ada 4 hal. Nah, itu kalian lihat detailnya di video abstrak. Kemudian ada cara cerdas cepat menyelesaikan skripsi bab 1 pendahuluan. Ini ada 2 video. Kemudian menyelesaikan bab 2 tinjauan pustaka. Kemudian analisa skripsi. Nah, ini video dari kelompok kakak kelasmu yang membahas sebuah skripsi. Ini yang kelompok 4 juga gitu. Ini membahas sebuah skripsi. Terus yang terakhir ini cara cerdas cepat menyelesaikan skripsi bab 3 atau metodologi penelitian. Nah, kalau kalian sudah membuat bab 1, bab 2, bab 3, artinya kalian sudah siap untuk melakukan seminar proposal. Ya, target saya selesai mata kuliah ini kalian sudah punya bab 1, 2, 3 yang siap untuk seminar proposal. Jadi 2 semester ke depan, kalau ada pembukaan seminar proposal, kalian sudah siap. Belum? Bisa dipahami arah kuliah ini? Iya, Pak, bisa. Ya, saya tidak menjelaskan ini saya anggap materi yang sudah saya jelaskan karena video kalian sudah bisa lihat, itu video saya sendiri ketika saya memberikan kuliah ke kakak kelas kalian. Kalian tinggal melihat. Lah, sekarang saya minta kalian untuk membaca artikel dan menerjemahkan artikel itu ke dalam kanvas penelitian. Tujuannya apa? Supaya kalian bisa memahami seperti apa penelitian orang lain itu. Baik, saya akan cek ya. Iya, Pak. Oke, saya akan cek dari 2 artikel ini. Saya pilih. Oke, yang sudah mengerjakan, saya lihat dulu. Elif sudah. Ini siapa ini? Kosong. Ada namanya. Anggita, oke sudah. Anggita masih dari kolom literatur masih kosong. Kemudian Yogi, oke, masih ada kosong berapa ini? 1, 2, 3. Kemudian Clarista, Putra, Safira, Indri, Nisa masih kosong. Elif bikin 2. Oh, satunya yang bawah mungkin. Oke, ini contoh punya saya. Kemudian yang kedua, Anggita, Yogi, Clarista, Putra, Safira, Indri, Nisa yang artikel kedua sudah. Oke. Baik, saya lihat artikel pertama punya Indri, yang komplit ya. Indri, bisa open mic, Indri? Iya, Pak. Oke, Indri, kamu bantu jelasin ya. Judulnya adalah karya Muhammad Syadili, perancangan model bisnis restoran, tukang sop, dan tools model bisnis kanvas. Oke, bisa diceritakan literaturnya? Bisa dibacakan? Indri, bisa dibacakan literaturnya? Indri, bisa open mic, Indri? Bisa, Pak. Ya, silakan. Ini di Zoom sudah saya besarkan ini, tinggal baca.
Dewa Broto, Wisnu 2014, penggunaan bisnis model kanvas sebagai dasar untuk menciptakan alternatif strategi bisnis dan kelayakan usaha. Ini memang literaturnya cuma satu. Saya cantumkan cuma satu, Pak. Sebenarnya ada satu apa lebih? Ada lebih. Kenapa kok cuma satu? Alasannya? Nggak apa-apa, Pak. Tuh, bukan nggak apa-apa. Di situ berapa yang digunakan orang itu sebagai literatur harus dicantumkan. Misalkan dia menggunakan 4 literatur, maka cantumkan 4-4-nya itu. Ya, bisa dipahami. Satu. Bisa. Oke, sebentar. Saya lihat yang lebih dari satu siapa ini? Yogi berapa? Oke, Yogi juga satu. Coba yang lain siapa yang lebih dari satu? Ini Putra, ada berapa ini? Coba lihat. Oke, Putra, coba dibacakan. Kamu nulis ada 3. Iya, Pak. Untuk literatur yang saya dapat, ini ada 3. Yang pertama, Hanafi Zain 2013, tentang rancangan bisnis Dr. Otto menggunakan bisnis model kanvas. Dibuat di Bandung. Dr. Otto itu dokter apa maksudnya? Dr. Otto. Sepertinya itu sebuah brand, Pak, nama produk. Otto apa orto? Kalau ortodonsi itu kawat gigi. Coba cekkan ya. Desainnya tulisannya Dr. Otto, Pak. Oh, nama orang berarti? Nama bisnis, Pak. Itu brand ya. Oke. Brand. Oh, yang kedua? Yang kedua itu karya Hidayat Wahyu tahun 2013 yang berjudul Analisis Kepuasan Konsumen Terhadap Mutu Produk dan Jasa Pelayanan di Restoran Ayam Kaki 5 Bogor. Untuk skripsi. Oke. Terus 3. Yang ketiga karya Silviani Inggi tahun 2014 yang berjudul Perancangan Model Bisnis Cafe Zapetaria menggunakan model bisnis kanvas, dibuat di Bandung untuk skripsi. Yes, ya ada 3. Saya punya Indri tadi itu. Indri tadi itu apa? Kamu jangan-jangan belum masukkan yang punya Indri tadi malah. Ya, Indri tadi itu apa ini? Oke, Pak. Sama ya, Dewa Broto Wisnu. Sudah kamu tadi? Belum? Belum, Pak. Pak, kalau misalnya yang dijelaskan Bapak kemarin literatur kan itu, Pak, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, Pak. Ya, betul. Ini kan sudah dilakukan. Dewa Broto Wisnu ini. Maksud oh ya, Pak. Ya, kamu kurang ini ya. Yeah. Kalau memang di dalam situ itu ada lagi, dia menggunakan 10, tunjukkan 10-10-nya di sini. Supaya apa? Kamu tahu, oh ternyata untuk menjawab pertanyaan gap penelitian yang dia cari, dia itu punya referensi sekian artikel. Ya, satu ini kan satu artikel. Artinya kamu bisa terjemahkan, kamu bisa lihat, oh misalkan nih, Dr. Otto, dokter, brand dokter itu ternyata juga bisa ya menggunakan bisnis model kanvas. Seperti apa itu? Kamu cari ini di Google Scholar, kamu buat ininya apa? Kanvas penelitiannya, sehingga kamu memahami, oh seperti ini ternyata untuk menjawab permasalahan dia. Ya, dari satu ini kamu akan mendapatkan, kalau di sini kamu ada 4 penelitian terdahulu. Nah, nanti di bab 2, ketika kamu harus membandingkan penelitian terdahulu, kekurangan kelebihan dan apa gap penelitianmu dibandingkan dengan penelitian dia apa, itu kamu paham. Ya, melalui kanvas seperti ini, kamu bisa membandingkan. Oh, dia menggunakan bisnis model untuk dokter. Sedangkan saya, misalkan kamu nanti akan bikin untuk kafe misalkan. Bedanya dia ada di kedokteran, saya ada di
restoran dan kafe. Ya, di bab 2 nanti kamu mudah nanti menjawab itu. Ya, Pak. Siap. Paham, Pak. Siap. Paham. Saya kembali ke Indri lagi. Terima Oh, kasih, Pak. sebentar. Saya tadi melihat dari Iya. Yogi. Nah, ini yang perlu. Yogi, tadi saya melihat. Nah, Alexander Osterwalder dan Julius Bittner. Ini penelitian terdahulu apa teori yang ditulis sama Yogi ini? Ini teori ada di sini. Teori ada di sini. Teori dan konsep. Nah, ini masuk ke dalam literatur apa masuk ke dalam teori dan konsep? Ayo, minggu kemarin kan saya sudah menunjukkan ya bedanya teori dan konsep ya. Teori konsep dan literatur. Kalau literatur itu adalah penelitian terdahulu, tetapi kalau teori konsep ini teori apa yang kamu gunakan? Kita kan menggunakan teori business model thinking. Siapa yang menciptakannya ini? Osterwalder dan Johannes Bittner ini. Jadi harusnya ini berada di teori dan konsep. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, kita lihat punyanya Putra, teori dan konsepnya. Nah, ini sudah benar ya. Osterwalder Bittner, ini juga sama kayak gini. Oke, kita lihat punyanya Indri tadi. Apakah sudah benar? Oke, sudah benar ya. Sudah benar. Oke. Oke. Oke, sekarang saya ingin observasi argumen. Penelitian ini bertujuan untuk membuat rancangan model bisnis restoran tukang sop yang menggunakan tools model Canvas untuk mengetahui respon dari calon pelanggan tukang sop. Oke. Oke. Hipotesisnya, bagaimana model bisnis Canvas pada oke, ini betul-betul. Kontribusinya menyelesaikan masalah memenuhi keinginan dalam usaha restoran shop dengan menggunakan oke, sampelnya cara mulai data, melakukan wawancara pada 36 orang konsumen dan menggunakan alat peta empati dengan cara mengisi kuesioner yang dibagikan kepada konsumen. Oke. Oke, kita lihat yang lain. Yogi coba sudah ada wawancara kepada 3 orang, 25 orang. Oke. Coba yang lain lagi. Oke. Judulnya apa sih ini? Oke. Ini saya melihat ada research gap ya. Ada yang harusnya bisa kita kembangkan dari penelitian ini apa? Kalau ngomong bisnis model Canvas itu tidak hanya berbicara tentang empati atau customer saja, tapi ada juga berbicara tentang supplier, mitra, ada aset SDM kita. Jadi kalau harus wawancara harusnya tidak hanya kepada 35 orang konsumen saja, tapi juga supplier kita wawancarai, channel distribution kita harus juga cari. Misalkan ini dijual melalui Tokopedia, ya maka kita harus cari informasi tentang Tokopedia. Jadi tidak hanya kepada 35 orang konsumen saja. Ya, masukan yang bisa kita lihat dari penelitian ini. Bisa dipahami yang saya sampaikan, teman-teman? Iya, Pak, bisa dipahami. Ya, tidak hanya 35 orang dari konsumen saja, tetapi harus dari partner, dari supplier, dari penyedia channel, itu juga bisa. Metodenya, metode yang dilakukan yakni metode kualitatif dengan melakukan wawancara dan pengisian kuesioner. Nah, coba saya lihat yang lain, karena metode kualitatif tidak hanya wawancara dan pengisian kuesioner saja. Yang paling benar seperti yang kita pelajari tadi di
entrepreneur EP5 ada observasi yang lupa. Mungkin yang salah yang punya artikel. Jadi harusnya ada tambahan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Jadi kalau lihat referensi tentang penelitian kualitatif itu ada ciri-cirinya ada 3 hal tersebut. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Kemudian teori dan konsep. Nah, ini coba yang digunakan apakah memang cuma hanya bisnis model Canvas saja atau ada yang lain? Coba kita lihat Putra tadi katanya punya yang lain. Safira coba kita lihat. Satu juga. Oke, cara membuat kuesioner juga boleh dimasukkan ke dalam sini. Peta empati ya boleh. Bisnis model Canvas, oke boleh 3. Jadi cara membuat kuesioner, cara melakukan metodologi penelitian kualitatif boleh dimasukkan ke sini, ya teori dan konsep. Terus coba kita lihat yang lain, yang kita lihat banyak isiannya metodologi penelitian. Apa? Ini siapa? Oh ini punya saya sendiri. Ya, kalau ini teorinya ini ada kewirausahaan efektuasi, design thinking, apa, bisnis model Canvas, dan metode pembelajaran. Iya, Pak. Oke. Ini apa nih? Menurut Blank dan Draw menunjukkan bahwa dalam tahap ini dilakukan survei. Ya, ini masalah survei, oke. Kemudian ini apa lagi? Oke, Rinaldo ini bisa jadi konsep. Oke, saya anggap sudah bisa ya membuat artikel, membaca artikel dan memasukkan ke dalam kanvas penelitian. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Yuk, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Bosan, Pak. Anissa, Yogi? Kalau tidak ada, sebentar lagi akan saya ajak kalian untuk mencari judul skripsi. Saya minta ini matang dulu di sini. Ya, saya minta kalian matang dulu di sini. Izin bertanya, Pak. Silakan, siapa? Ini saya Anggita. Anggita, silakan Anggita. Lihat miliknya Putra tadi, Pak, yang literatur. Itu kan ada yang Dokter Otto, terus ada yang Hidayat, Wahyu tahun 2013. Apa dia mengambil dari daftar pustaka ya, Pak ya? Nah, Putra silakan dijawab. Iya, itu aku ngambil dari daftar pusaka karena kan kemarin arahan dari Pak Beni, di mana kan emang di dalamnya itu nggak ada literatur di isinya, sehingga diarahkan untuk mengambil dari mana daftar pustaka, diambil yang merupakan hasil penelitian sebelumnya, seperti itu. Ya, boleh dilihat di daftar pustaka. Jadi ketika dibacaannya di pendahuluan, itu tidak terlihat, atau kalau deskripsi itu di bab 1 dan di bab 2 itu tidak kelihatan, maka lihatnya di daftar pustaka. Jadi yang artikel ini termasuk artikel yang tidak bagus kalau menurut saya. Kenapa? Karena dia ketika memberikan dasar teori itu tidak dimunculkan dia ngambil dari penelitian siapa. Begitu, Anggita. Oh, iya, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Saya izin bertanya, Pak. Silakan, siapa ini? Indri. Indri, silakan Indri. Untuk yang asumsi filosofi itu bagaimana ya, Pak? Saya masih sedikit bingung.
asumsi filosofi ini kalau misalkan seluruh kemarin saya sudah sampaikan, kalau seluruh penelitianmu ini harus diringkas menjadi hanya 1-5 kata, maka apa yang kamu tulis di situ? Jadi kalau di sini itu empathy map. Jadi saya mau melakukan penelitian tentang empathy map. Terus ada lagi tentang proposisi nilai. Nah, seperti itu diringkas. Kalau yang ini apa kira-kira? Saya belum baca tuntas ini. Kira-kira apa? Kalau ini si siapa ini Putra bilang ini tentang proposisi nilai dan empathy map. Coba yang lain saya lihat. Nilai tambah, proporsi nilai berarti. Kalau Safira bilang. Kalau Indri bilang empathy map. Oke. Terus yang lain ini peta empati, bisnis model kanvas baru. Ini boleh. Ya ini yang dimaksud Indri. Jadi semua itu kalau diringkas menjadi 1-5 kata, itu apa sih? Ini tentang apa sih ini? Itu. Bisnis model kanvas. Jadi dia membacanya, oh tentang bisnis model kanvas. Oh tentang peta empati. Gitu Indri. Tapi harusnya jangan 2, 1 aja yang dipilih. Ya, jangan 2 yang dimunculkan, 1 saja. Kamu bilang lebih kuat di mana nih? Di sini apa? Di sini. Bisa menjawab pertanyaannya Indri? Penjelasan saya? Bisa, Pak. Ya, oke. Pertanyaan yang lain, silakan. Yang lain, silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Yang dimaksud dengan kontribusi itu yang bagaimana sih, Pak? Jadi kontribusi dari kita atau Pak yang diwawancara itu gimana, Pak? Kontribusi itu kalau kamu menelitikan membuat artikel ini, membuat penelitian ini, itu apa manfaatnya? Akan berkontribusi kepada siapa? Nah, ini kontribusinya merupakan metode pembelajaran yang berbasis proyek. Mampu mempercepat adanya peningkatan kemampuan kewirausahaan mahasiswa dan bentuk pelaksanaan workshop online diterapkan di masa COVID. Jadi kontribusinya penelitian ini adalah membuat metode pengajaran yang berbasis proyek di masa pandemi. Kontribusinya. Boleh juga diisi kontribusinya adalah menambah keilmuan tentang kewirausahaan. Terus ada lagi nanti coba bacaan ya yang apa? Iya, Pak. Yang itu apa? Menambah khasanah buku yang ada di UMG. Kadang ada yang kayak gitu. Coba lihat standarnya yang saya beri, yang contohnya punyanya Raffi kemarin. Sudah saya kirim belum ya? Di link-link itu, Pak? Di link nggak ada. Saya kirim langsung. Sudah kasih belum ya? Kurang tahu, Pak. Sepertinya belum. Saya tak carikan dulu. Iya, Pak. Siap. Oke, saya share di grup WA punya Raffi. Ini kemarin saya bimbing.
Kontribusi. Mana nih kontribusi? Ini penelitian terdahulu ya. Tadi manfaatnya literatur tadi di sini. Ya. Iya, Pak. Kerangka berpikir. Enggak ada kontribusi. Di manfaat halaman 6. Satu titik empat. Nah ini loh, kontribusi di sini. Bisa dilihat ya? Ya bisa, Pak. Oke, di samping tadi itu ada metode untuk membuat workshop online berbasis proyek di tengah pandemi. Juga manfaat yang lain ini. Manfaat masyarakat, ini meningkatkan perekonomian, manfaat penelitian diharapkan masyarakat mengenal pasar tradisional, kan gitu-gitu ya? Iya, Pak, siap. Oke. Pak. Oke, silakan. Yang lain kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, Terima saya kasih, lanjutkan. Pak. Gimana? Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Pak, masih enggak paham. Gimana? Masih enggak paham yang kontribusi. Yang kontribusi tidak paham. Kontribusi, jadi gini, kalau kamu melakukan penelitian ini, itu berkontribusi apa di dalam ilmu pengetahuan, dan di dalam masyarakat, dan di dalam kampus. Misalkan di dalam ilmu pengetahuan, ini kontribusinya ada metode pembelajaran yang berbasis proyek yang kita bisa definisikan, yang mampu mempercepat adanya peningkatan kemampuan kewirausahaan mahasiswa dalam bentuk workshop online diterapkan di masa COVID pandemi. Ya, kontribusi terhadap ilmu pengetahuannya itu apa penelitianmu ini? Satu ini. Yang kedua tadi ini. Kontribusinya secara ilmiah ini bermanfaat di masyarakat. Ya, mungkin sama ya kalau ini secara ilmiah ya. Masyarakat dalam rangka ada metode baru untuk mengajarkan kewirausahaan yang berbasis proyek di tengah pandemi. Manfaat praktisnya, penelitian ini bermanfaat masyarakat untuk apa? Meningkatkan jumlah kewirausahaan, mungkin gitu kalau pakai konteks penelitian saya yang tadi. Indri, bisa dipahami? Masih belum jelas? Bukan Indri, Pak. Ini contohnya ini aja. Ini kebetulan Raffi, itu apa judulnya? Judulnya Raffi. Nah, strategi para pedagang tradisional Desa Pekarungan, Sidoarjo hadapi dampak pandemi COVID. Apa kontribusi penelitian ini? Nih, 1.4 tadi. Nah, ini ya, manfaat ilmiah hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk masyarakat melalui usaha di pasar gaib Pekarungan. Jadi pasarnya itu pasar online kalau menurut dia. Dengan cara apa? Dengan cara WA Group dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi ketika ada PPKM, orang tidak boleh pergi ke pasar,
ternyata melalui pasar gaib Pekarungan. Jadi mereka menamakan pasar gaib Pekarungan. Mereka membuat pasar online menggunakan WA Group. Jadi konsumennya adalah orang satu desa itu, yang jualan ya orang-orang yang ada di desa itu, yang dulunya jualan di pasar. Jadi mereka sudah saling mengenal. Oh soto Pak, aku perlu soto, kirim nang omah. Ini Pak buah, saya perlu buah, kirim ke rumah. Karena sudah saling mengenal, sudah tahu karakter pembayarannya masing-masing, mereka percaya. Jadi dilokalisir hanya satu tempat saja. Jadi ketika Raffi melakukan penelitian pasar gaib Pekarungan, ini dia mendapatkan ini manfaatnya, kontribusinya kepada masyarakat, yaitu melalui usaha pasar gaib Pekarungan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Yang tadinya itu kena dampak COVID, mereka tidak bisa jualan, tapi dengan adanya pasar gaib Pekarungan, masyarakat tetap bisa berjualan dan tetap bisa meningkatkan perekonomian mereka. Masih bisa dipahami, Indri? Saya Anissa, Pak. Iya, Pak. Oke, saya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Ada lagi pertanyaan yang lain? Sampun, Pak, mungkin. Sampun ya. Oke. Ya. Sekarang saya ajari kalian untuk mencari judul penelitian. Ya. Saya awali dari ini. Ngomong bisnis dulu. Ya. Bisnis itu tidak lepas dari, kalau saya diminta untuk memilih empat teori, ya, 4 teori atau 4 konsep, saya memilih ada 4 ini. Kewirausahaan efektuasi yang membahas tentang mentalitas atau prinsip orang ketika melakukan kewirausahaan. Ini cara-caranya. Mulai kenali dari aset diri sendiri, hitung kerugian yang bisa ditanggung. Misalkan saya punya uang 1 juta, itu total uang saya 1 juta, saya tidak akan menggunakan itu untuk bisnis semua. Karena kalau saya rugi 1 juta, uang saya hilang semua dan saya akan bermasalah dengan rumah tangga saya. Saya harus hitung berapa sih nilai yang kalau saya rugi saya masih bisa nanggung. Oh, saya ternyata sepertiganya saja. Berarti berapa? Kira-kira 350.000. Jadi saya harus berbisnis yang nilainya hanya 300.000. Yang modalnya hanya perlu 350.000. Karena kalau saya rugi, saya masih bisa menanggung kerugian itu. Nah, ini adalah 5 prinsip efektuasi. Terus kemudian ada lagi design thinking. Design thinking itu apa? Yang kita pelajari di EP5. Untuk membuat sebuah inovasi produk, kita perlu melakukan proses empati, define, ideasi, prototype, dan tes prototype produk kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menemukan produk baru yang bisa memberikan nilai kepada customer yang membutuhkan. Ya. Terus kemudian setelah barangnya jadi, kita menemukan inovasi produk, kemudian cara menjualnya bagaimana? Kita harus memahami bisnis model kanvas. Yang di situ itu kita harus paham konsumen, relasinya seperti apa, jalur distribusinya menggunakan apa produk kita itu nilainya apa saja di dalamnya, kemudian kegiatan produksi utama itu apa. Oh, misalkan pemasaran, pemesanan, dan operasional, hanya itu. Tapi produksi kita enggak. Produksi pakai siapa? Pakai supplier. Yang produksi barang supplier, kita hanya pemasaran, pemesanan, dan operasional untuk mengantarkan saja. Partnernya siapa? Toko yang memproduksi, kemudian ada kurir yang mengantarkan, kemudian ada endorse dan brand ambassador, karena kita berjualannya menggunakan medsos dan FB. Ya, kita harus membuat bisnis model kanvas supaya apa? Supaya bisnis kita bisa lestari atau bisa sustainable, bisa berjalan terus-menerus, tidak hanya sebulan 2 bulan. Makanya ini harus didefinisikan, termasuk kita dapat pendapatan dari mana nih? Oh, dari komisi penjualan produk 10%. Oh, kalau kita jualan pakai medsos dan medsos kita followernya banyak, itu bisa dimonetize, bisa kita tambahkan. Oh, dari monetize akun kita.
Biaya dari mana? Oh, biaya tetap pegawai yang operasional tadi itu pada proses dan produksi. Biaya yang mana lagi? Oh, dari biaya marketing, operasional, dan logistik. Ya, bisnis ketika sudah punya barang, apa modelnya, bisnis modelnya kita create, maka kita bisa melakukan bisnis. Sedangkan 10 type of innovation itu ketika bisnis sudah berjalan, jadi ketika kita contoh edamame itu sudah jalan, seharusnya tidak hanya model kanvasnya dilihat, tapi juga dilihat 10 type of innovation-nya. Karena apa? Karena penjual edamame itu banyak yang punya model kanvas, bisnis model kanvas yang serupa itu banyak. Maka kita harus punya pembeda. Apa pembedanya? Kita harus bisa menemukan melalui industri analisis, kita bisa memetakan satu bisnis model mereka seperti apa. Ya. Customer segment yang 9 elemen itu kita tuliskan di sini. Terus kemudian ini kita buat ini. Ada kuning-kuning ini adalah petunjuk untuk melakukan inovasi model 10 type of innovation. Saya jelaskan singkat ya. Kita lihat industri analisis, kita petakan seperti ini antara bisnis kita dan bisnis pesaing. Kemudian kita akan menemukan yang namanya opportunity dan blind spot. Ya, misalkan dari bisnis model tadi itu, kemudian bisnis persaing itu kita petakan seperti ini. Oh, yang tinggi-tinggi ini artinya banyak orang yang fokus ke sana. Kalau yang kecil-kecil ini tidak banyak orang yang fokus ke sana, yang nilainya rendah. Oh, berarti opportunity itu ada di sini. Yang orang yang sudah banyak bermain di situ. Yang blind spot itu yang tidak banyak orang bermain. Nah, kita menemukan mana oportunitas terbesar, mana orang yang belum terlalu banyak mengerjakan. Akhirnya apa ya? Kita bisa memilih strategi. Iya, Pak. Jadi dari setiap kotak ini itu ada strategi pilihan yang sudah diimplementasikan oleh perusahaan-perusahaan yang sukses. Misalkan terkait dengan profit model, itu ada strategi banyak ini. Nanti kalian lihat detailnya ya. Jadi ketika kalian nanti itu, misalkan nih, bisnis edamame tadi sudah berhasil di bisnis modelkan, kemudian kalian melihat ada potensi yang bagus di customer, maka kalian tinggal masuk customer itu, masuk di sini. Ini customer engagement. Apa saja strateginya? Oh, ini ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 strategi customer engagement yang sudah terbukti ampuh. Kalian tinggal masuk yang mana yang paling cocok. Kalian tinggal pilih salah satu. Ini saya nggak bisa berbesar ya. Yang bisa di ini contohnya. Saya sudah kirim belum ini yang 10 type of innovation ke kalian? Saya sudah kirim belum ya 10 type of innovation-nya? Halo, bisa dengar suara saya? Putus ya? Materi 10 type of innovation saya sudah kirim apa belum ya? Atau di sini ada mungkin? Kurang tahu, Pak. Sepertinya belum. Oh, belum ya. Ini karena MedPen ya. Harusnya ini saya ajarkan di kuliah bisnis, bukan di MedPen. Ini hanya saya kasih contoh saja ya. Nanti detailnya kamu cari. Misalkan ini. Protect and Gambler. Faktanya penetrasi produk Pampers di Cina yang sangat rendah. Jadi Protect and Gambler ini pembuat Pampers. Dia masuk ke pasar Cina itu kesulitan.
Kenapa? Karena orang Cina tidak terbiasa pakai Pampers. Orang-orang kemana-mana, anak kecil lari-lari nggak pakai baju itu biasa. Kalau mau pipis langsung aja ngecer kemana-mana. Karena kebiasaan di sana seperti itu. Akhirnya apa? Fokus pada produk performance dengan value comfort sleep. Jadi kalau anakmu pakai Pampers, dia akan tidurnya ini nyaman. Dan kalau sudah tidurnya nyaman, semakin cerdas. Kalau semakin cerdas, nanti bisa masuk ke perguruan tinggi mana-mana dan dia bisa jadi kaya. Lah konteks ini tadi tuh, orang Cina kan paling senang kalau anaknya pinter, ikut banyak kursus, kemudian cerdas, kemudian kaya kan itu. Maka dia ambil pendekatannya comfort sleep tadi itu. Ya, customer engagement mereka memperkenalkan campaign Golden Sleep. Profit model 3 jenis Pampers untuk semua level income community. Nah, dia mengambil strategi customer engagement sama profit model. Ya, nanti kamu kalau mengambil penelitian yang hubungannya dengan 10 types of innovation, misalkan bukan Protect and Gambler, misalkan di tempatmu ada perusahaan Pampers, Putrajaya misalkan, kamu bisa pakai judul strategi customer engagement dalam penjualan produk Pampers yang dilakukan oleh Putrajaya. Jadi mengambil salah satu strategi itu sudah bisa dijadikan judul, ya. Padahal di sini ada 100 strategi yang bisa kalian pakai, ya. Jadi salah satu sub strategi itu kalian sudah bisa jadikan judul. Di 10 types of innovation ada 100 strategi, artinya ada 100 kemungkinan judul. Ya, di bisnis model Canvas itu ada 9 komponen. 9 komponen kalian bisa ambil salah satunya. Misalkan dari komponen target konsumen, dari elemen pendekatan, cara melakukan peningkatan elemen pendapatan atau bahasa kerennya revenue stream, cara meningkatkan revenue stream pada produk Pampers yang dilakukan di PT Jaya Abadi misalkan itu. Ya, atau supplier, bagaimana menambah jumlah supplier yang efektif untuk bisnis edamame. Misalkan gitu. Ya, atau design thinking. Kalian menggunakan prototype yang efisien untuk menambah produk baru di edamame. Bisa, atau cara melakukan ideasi yang bagus untuk pendekatan bisnis A. Atau bagaimana efektifnya melakukan inovasi atau bagaimana yang cara efektif untuk meminimalisir kerugian pada proses UMKM di desa apa gitu. Ini masalah mentalitas. Bisa dipahami yang saya maksudkan ini, teman-teman? Ini Pak, bisa Pak. Ya. Satu, kalian harus sudah paham ini, konsep bisnis ini. Yang kedua, kalian punya objeknya, objek yang mau diteliti. Misalkan, kalian punya perusahaan kafe. Lah, kafe tadi itu kalian bisa dekati dari 4 teori, 4 konsep ini. Ya. Atau kalian punya saudara yang punya bisnis, atau Safira punya bisnis makanan apa itu Safira itu? Cireng ya? Cireng atau apa? Ini Pak, cireng. Ya, cireng. Cireng posisinya ada di mana? Apakah baru membuat inovasi baru? Oh, kalau inovasi baru berarti pakai design thinking pendekatannya. Oh, enggak Pak, sudah jadi. Sudah jadi, dia sudah sustainable, sudah lestari apa belum? Belum. Kalau belum, pakai bisnis model. Detailkan bisnis model yang dipakai oleh Safira itu apa. Oh iya Pak, ternyata begitu kayak detailkan ini, ternyata dia masih belum kuat di partnernya. Nah, kamu kasih judul penguatan partner pada bisnis cireng PT apa gitu, atau UMKM apa gitu. Itu boleh. Ya. Oh Pak, ini sudah established, sudah sustainable, tapi memang perlu ada inovasi. Gunakan 10 type of innovation tadi saya ceritakan. Kayak ini tadi,
peningkatan customer engagement untuk meningkatkan revenue stream pada penjualan Pampers misalkan itu, atau penjualan apa cireng tadi itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Jadi untuk pemilihan judul ini kita bisa memilih salah satu dari keempat ini ya, Pak? Yes. Entah itu efektuasi, design thinking, terus juga bisnis modelnya kan ada 9 tuh, milih salah satu juga boleh gitu ya, Pak? Boleh. Siap. Terus mana yang paling tepat dipilihnya? Berdasarkan apa coba? Berdasarkan objek yang kamu pilih. Tadi saya contohkan cirengnya Safira itu berada di tahapan mana? Oh, di tahapan inovasi misalkan, masih belum buka, Pak. Berarti pakai design thinking. Karena design thinking cocok untuk membuat produk baru sesuai inovasi. Ya. Oh, sudah, Pak, sudah jadi. Sudah jadi tapi memang masih mulai, Pak. Oh, masih itu berarti di sini dia sudah punya pembeli tapi masih belum tertata bagus, misalkan 9 komponen bisnis kanvasnya. Lakukan bisnis model kanvas. Oh, sudah jadi, Pak, tapi masih perlu pengembangan. Oh, berarti gunakan 10 type of innovation. Oke, yang lain. Cukup ya, Putra? Bisa dipahami? Iya, Pak, bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Pertanyaan yang lain silakan. Saya mau bertanya, Pak. Silakan Yogi ini mesti. Dari pertanyaannya Putra tadi kan, untuk membuat judul skripsi itu kita memilih salah satu dari 4 pilihan ini ya, Pak. Berarti tidak semua kita pakai, gitu ya, Pak? Oke. Boleh salah 1, boleh salah 2, boleh salah 3, boleh salah 4. Kalau kamu 4-4-nya kamu pakai, artinya penelitianmu itu besar. Kalau kamu salah 1, penelitianmu itu sangat fokus. Tinggal kamu mau buat penelitian besar apa fokus. Ya, kalau fokus boleh, kalau penelitian yang besar boleh. Misalkan kamu mau mengambil objek penelitian adalah perusahaan yang besar, yang established. Nah, itu kan enggak mungkin hanya satu teori. Satu itu harus banyak yang kamu pakai. Karena masalahnya sudah kompleks dia. Ya, jawabannya boleh salah 1, boleh lebih dari 1. Bisa dipahami, Yogi? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Silakan pertanyaan yang lain. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, sekarang kita contoh cara mencarinya, prakteknya. Oke, siapa yang mau dijadikan contoh? Siapa yang mau saya pandu untuk membuat judul skripsi? Yuk, siapa? Volunteer, 1. Ayo, teman-teman siapa yang mau dibantu? Kalau masih mau dibantu ini. Saya, Pak. Saya, Pak, mau, Pak. Ya, selain Putra. Siapa tadi yang saya? Safira, siapa itu? Anissa, Pak. Wah, Anissa. Oke, Anissa. Saya coba bantu ya. Ya. Oke. Apa sih bedanya skripsi? Ini kita sampai jam berapa? Kita masih punya waktu 30 menit ya, harus selesai dalam 30 menit. Skripsi kewirausahaan bedanya dengan skripsi manajemen. Sudut pandang orang kewirausahaan itu harus melakukan peneliti kepada pengusahanya. Ya. Jadi kalau misalkan kamu tentukan objeknya adalah kafe, maka kamu meneliti bagaimana pengusaha kafe itu dalam membuat strategi untuk bisnisnya. Ya. Kalau manajemen bisa jadi manajemen keuangan pada kafe Royal. Tapi kalau orang kewirausahaan, skripsinya adalah taktik pengusaha dalam meningkatkan pendapatan, misalkan itu, dari sektor pengelolaan keuangan. Bisa dipahami?
Bedanya. Gimana, Pak? Bedanya adalah sudut pandang orang pewirausahaan itu yang diteliti adalah pengusahanya. Ya, pengusahanya. Iya. Tapi kalau orang manajemennya, manajemen akuntansinya, manajemen keuangannya, manajemen SDM-nya, titik berat judulnya ada di manajemen. Tapi kalau wirausaha, titik beratnya adalah bagaimana pengusaha itu melakukan. Bisa dipahami ya, pokok sudut pandangnya adalah bagaimana pengusaha itu. Apa yang dilakukan pemiliknya, apa yang dilakukan manajemennya, apa pemiliknya, pemilik usaha itu. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Indri sekarang. Indri, kira-kira kamu punya objek apa yang bisa diteliti? Kafe, bisnis apa? Kamu punya bisnis apa sekarang? Nggak punya bisnis, Pak. Bisnis temanmu, bisnis saudaramu yang kamu bisa teliti? Teman saya punya, tapi fokusnya itu jualan online gitu. Nggak apa-apa. Bisnis apa? Poster. Apa? Poster, Pak. Poster. Poster. Oke, coba cari yang lain yang kelihatan agak besar gitu. Yang orang itu menarik mempelajari. Atau yang omsetnya sudah besar. Jadi nanti kamu punya bahan yang sangat luas HP, untuk... Pak, Indri. Gimana? Counter HP, Pak. Indri pengen buka counter HP katanya. Counter HP-nya di mana? Di Gresik. Di Bunga, Pak. Indri mau buka counter HP di Bunga. Oke, counter HP ya. Counter HP. Objeknya counter HP. Pakai ini aja deh. Counter HP. Oke. Counter HP itu toko HP gitu ya. Ya. Gini maksudnya ya. Indri? Halo? Iya, Pak. Maksudnya gini ya, Indri? Iya. Oh, lemot ya. Nanti tak tutup dulu. Oke, objeknya toko HP. Toko HP ini posisinya baru mau buka, sudah berjalan, baru berjalan, atau sudah besar. Indri? Indri, suaranya nggak ada ya? Saya belum kepikiran, Pak. Belum kepikiran? Oke. Loh, nggak toko HP yang mau dibantu tadi loh. Yang mau dijadikan objek penelitian tadi loh. Kamu tahu statusnya dia itu sudah berjalan, sudah besar, atau baru buka, atau bagaimana? Sudah besar sih, Pak. Sudah besar, oke. Kalau sudah besar, kita akan setidaknya lihat bisnis model kanvas. Dan kalau mau ada inovasi, lihat inovasinya dia, kita bisa menggunakan ini, 10 types of innovation. Jadi yang pertama kita definisikan bisnis model, yang kedua kita lihat strategi apa yang dia gunakan sehingga dia berhasil, ya. Gitu ya. Oke, jadi kita akan menggunakan BMC dan 10 type. Oke, ya.
Kita lari ke BMC dulu. Kuncinya adalah bisnis model kanvas dan toko handphone. Oh, sorry. BMC. Dan types. Oke. Bisa dipahami ya yang saya sampaikan ya. Dengan dua kunci ini, sekarang kita cari referensi, cari artikel. Kemana? Kemana biasanya kita mencari artikel? Google Scholar. Google Scholar. Oke, kata kuncinya apa tadi itu? Toko HP dan bisnis model. Satu bukan. Ini bukan. Toko My Collection. Nah, ini ya. Kita dapat satu. Kita dapat satu. Mana lagi? Yang citasinya 15, artinya banyak orang yang mensitasi. Nah, ini literatur. Mana lagi? Cari literaturnya. Karena simulasi bukan. Penerapan sistem informasi penjualan bukan, perilaku bukan, perannya sistem. Nah, ini ada toko handphone juga ya. Ini boleh juga ini. Nih. Ya. Oke, kita punya dua. Oke, kita lihat dulu yang pertama. Yang pertama tadi bagus. Mana tadi? Nah, ini kita lihat. Nah, kita download. Ini. Ya. Nah, ini misalkan tujuan penelitiannya apa ini? Abstrak ini bertujuan untuk memberikan alternatif feature bisnis model kanvas bagi toko My Collection. Jadi ini adalah penelitian bersifat kualitatif, memberikan alternatif feature bisnis model kanvas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa customer segment saat ini yaitu segmented market value proposition yang tidak ada dalam BMC toko My Collection, yaitu cost reduction channel secara direct channel. Paham ya? Ini dia hanya membuat bisnis model saja dari toko My Collection. Kira-kira dari dua contoh ini apa yang bisa diambil? Contoh alternatif. Kita lihat yang satu ini, yang kedua. Misalkan kalian nanti kurang banyak literaturnya, tinggal lihat di sini mana yang digunakan lagi. Langsung di sini aja. Daftar pustakanya. SWOT analisis.
Penelitian kualitatif Osterwalder, wah ini nggak banyak yang dimunculkan ini. Penelitian terdahulunya. Ini hanya apa tadi saya bilang teorinya saja. Tapi penelitian terdahulunya dia tidak banyak. Coba kalau lihat di aslinya. Iya, Pak. Ya termasuk nggak seberapa bagus ini tulisannya ya. Karena penelitian terdahulunya tidak banyak. Oke, kita tidak bisa ngambil dari sini penelitian dahulu. Ambil dari yang satunya, yang kedua. Yang kedua tadi. Back. Mana tadi? Nah ini ya. Melihat Toko Fikri. Penerapan e-commerce menggunakan bisnis model Canvas. Oke, dari sini aja kan sudah bisa dilihat ini. Di-download nanti. Nah, udah kelihatan. Ada nggak ini? Penelitian terdahulu apa? Oke, langsung di bawah aja. Abdullah Nenang. Bisnis model Canvas ini buku ini. Ini juga tidak ada dimunculkan penelitian terdahulu ini. Harus dicari lagi yang lain ya. Dari dua ini tidak munculkan penelitian terdahulu, hanya teori-teori saja yang dimunculkan. Nggih, Pak. Oke, kalau misalkan terpaksa hanya dari dua ini, kira-kira apa judul yang bisa diambil? Ayo, kira-kira. Nanti kamu perdalam di Research Gap ya, ada di video saya ya, masalah Research Gap. Research Gap itu salah satunya adalah kalian dengan teori yang sama, tetapi objek yang berbeda itu juga boleh. Teori yang sama, objek yang sama, tetapi waktu yang berbeda itu boleh. Kalau kita mau menggunakan judul ini, kira-kira apa? Muncul judul apa dari sini? Yuk. Bentar, ini toko HP tadi itu ada di mana posisinya? Indri. Toko HP di Gresik. Gresik mana? Indri? Di Bunga, Pak. Bunga ya. Ada judulnya nggak toko HP-nya? Jaya Abadi atau apa gitu? Ada namanya nggak? Lupa, Pak. Wis lupa Jaya mana ya? Ya, misalkan ini objeknya. Oke, kira-kira dari sini kita bisa munculkan apa? Kalau dari yang sini tok, yang versi kewirausahaan, pakai BMC. Misalkan aja ini, misalkan peningkatan revenue stream. Maksudnya kan harus pendapatan ya? Iya, Pak. Revenue begini ya, revenue stream pada toko HP Lupa Jaya Gresik. Ya,
Ini sudah bisa jadi judul. Nanti tinggal dilus judulnya lebih bagus lagi. Oh, strategi misalkan. Kasih strategi. Nanti peningkatan revenue stream pada tiba-tiba atau ditambahi gini kalau melalui optimalisasi customer engagement. Nah, misalkan gini. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami sampai di sini? Nanti apa yang dilakukan kalau sudah punya judul ini? Ya kalian bikin ini, kotaan ini. Kotaan kanvas ini. Ya. Pertama, yang dilakukan adalah referensi-referensi literatur ini kalian terjemahkan ke dalam kanvas ini. Ya. Kemudian dari situ kamu sudah tahu literaturnya pakai apa, teorinya pakai apa, kemudian metode penelitiannya pakai apa, kemudian apa yang disurvei siapa datanya. Ya. Setelah itu, setelah kalian punya referensi ini, ya, terus bikin lagi ini, yang ini. Nah, dari sini nanti kamu punya misalkan 10 literatur, baru setelah itu kalian kerjakan punyamu sendiri nih. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Jelas apa enggak ini? Kira-kira? Cukup jelas, Pak. Ya, jelas. Indri, jelas enggak, Indri? Ya, Pak, jelas. Nah, oke ya. Gampang ya sekarang bikin penelitian itu ya ternyata ya. Jadi nanti kalau kalian sudah membaca artikel orang lain, kamu nanti tahu mana yang belum diteliti nih. Sektor mana yang belum diteliti, bagaimana cara menelitinya, kalian tinggal tuangkan ke dalam ini. Coba sekarang, ini waktunya jam berapa ini? Oke, kita punya tinggal 10 menit. Boleh memanfaatkan 2 artikel yang sudah dibuat ini sebagai artikel pendahuluan. Setelah itu kalian mencari objek apa yang mau digunakan diteliti, objek perusahaan, objek yang sudah jalan atau bisnismu sendiri, bisnis orang tua atau bisnis siapapun, kemudian terjemahkan menjadi penelitianmu atau skripsimu, ya. Jadi tugas minggu depan kalian saya minta membuat skripsi, judul skripsi. Jadi tugasnya seperti ini. Rangkaian yang saya buatkan ini tadi, ya, ya. Ini kan saya tulis, saya anggap ini tadi punya saya aja, ya. Ini, ya. Saya minta kamu nanti membuat kotaan sendiri, karena ini kan luas ya kotaan ini ya. Kamu buat sendiri, misalkan wilayah sini, tulis di sini. Oh, Indri misalnya tadi. Ya, Indri di sini. Kamu tentukan mulai yang seperti ini tadi di sini. Sampai ujung-ujungnya kalian punya kanvas penelitian untuk skripsimu sendiri. Ya, nanti buat kayak gini. Iya, Pak. Kalau bisa apa jangan jauh-jauh. Indri di sini, Putra di sini sebelah-sebelahan gini loh, kayak ini tadi kotak ini tadi. Ya. Iya. Siap. Oke. Nanti besok saya akan lihat perkembangannya seperti apa. Ya. Salah-salah dulu nggak apa-apa, nanti kita akan bahas. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya, Pak. Silakan.
Ya, jadi kan di sana itu di situ ada itu nggak Pak apa yang 2 referensi loh Pak. Nah itu Ya, referensinya literatur. minimal berapa nggak Pak? Literatur minimal berapa? Hmm. Minimal berapa? Oke. Misalkan judulmu adalah ini. Mana tadi judul ini? Strategi peningkatan revenue stream toko HP lupa Jaya Gresik melalui optimalisasi customer engagement. Yang kamu bahas satu strategi peningkatan. Itu harus ada teorinya. Bagaimana? Yang kedua, ini ngomong literatur dulu ya. Ngomong literatur dulu ya. Iya Pak. Strategi peningkatan. Yang kedua, revenue stream. Yang ketiga, toko HP. Yang keempat, customer engagement. Jadi strategi peningkatan, revenue stream, toko HP, kemudian customer engagement. Setidaknya ada 4 teori yang kamu harus cari. Kemudian dari 4 ini tadi itu, mana orang yang sudah melakukan penelitian tentang strategi peningkatan. Jadi ada literatur 1, literatur misalkan nggak 1, 2 Pak yang strategi, yo malah lebih bagus. Setidaknya dari 4 teori ini cari minimal 1 atau 2, minimal 2 deh. Jadi ada 8 penelitian. Ya, dapat 8 penelitian yang berbicara tentang ini. Syukur-syukur yang ada orang ini nanti judul ini nanti kamu kopas. Engagement. Judul ini nanti kamu boleh copy, kamu cari di sini di Google Scholar ini. Ada nggak orang yang sudah membuat penelitian dengan judul tema yang sama? Oh, nggak ada. Nah, kalau gini kan, kamu rubahkan banyak ini referensi bacaannya ya. Ini kamu cari penelitian yang dekat-dekat sama dia. Itu jadikan literatur. Sampai di sini bisa dipahami? Sampai di sini bisa dipahami, teman-teman? Halo, kok nggak ada suaranya? Halo? Bisa. Bisa ya? Oke. Yes. Ya. Berapa tadi pertanyaan? Berapa literatur? Kalau misalkan teorinya tadi dari judul itu didapatkan 4, minimal 1 itu ada 2. Jadi 8. 8 atau 10 lah, kisarannya segitu. 8 sampai 10. Oke, pertanyaan yang lain, silakan. Pertanyaan yang lain. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Saya mau bertanya, Pak. Silakan, Yogi. Ini setiap literatur itu dibuatkan ini, apa kotak-kotak putih apa bisnis model kanvasnya, ada Pak? Yes, setiap literatur harus ada kanvas penelitiannya. Karena kalau tidak nanti kalian nggak bisa membandingkan apa bedanya literatur 1 dengan penelitianmu, kan gitu. Seperti tadi loh di sini, di mana? Di contohnya yang punyanya Raffi, tadi kan ada. Nah, kalian nanti kan diminta untuk bikin kayak gini. Judul literaturmu apa, penulisnya siapa, hasil penelitian dia seperti apa, persamaannya dengan punyamu itu apa, perbedaan dengan punyamu itu apa. Yogi, bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Oke, silakan yang lain yang mau bertanya. Jadi ini literaturnya nanti dibandingkan sama judul yang kita buat ya, Pak? Yes.
berhubungan dengan judul yang kita buat. Kalau ini tadi kan yang sudah kita buat ini yang kemarin tugas, itu kan tentang bisnis model kanvas nih. Ya, biasanya sering kepake. Karena kan kita menggunakan analisa kan pakai 4 ini. Ya. Jadi saya ajari membuat literatur bisnis model kanvas tadi itu supaya kalian bisa menggunakan untuk penelitian, untuk skripsi kalian. Setidaknya sekarang kan kalian punya 2, ya, 2 literatur. Kalau ada harus 10 berarti kurang 8. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Oke, Pak, bisa. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Saya persilakan kalian membuat seperti yang saya buat ini. Ya, mulai sampai besok. Saya sampai minggu depan, pertemuan minggu depan. Saya tidak menginginkan kalian langsung sempurna gitu, enggak. Tapi ada progresnya. Setidaknya ada seperti 1, 2, 3. 2 literatur dan 1 rancangan skripsimu. Ya. Misal terus minggu depannya lagi nambah literatur 2 lagi. Jadi nanti memperkaya khasanah skripsimu. Ya. Iya, Pak. Oke. Cukup kuliahnya? Cukup ya? Pak, ini berarti yang dimasukkan itu bukan, yang di literatur ini bukan judul artikelnya ya, Pak, cuma literaturnya aja gitu ya. Ini kan judul artikelnya. Oh iya. Ya kan tadi kan saya ngambilnya dari mana? Dari sini kan. Dari sitasi ini loh. Nah, sitasi ini kan sudah di dalamnya ada nih, yang apa? Kan sudah ada nih judulnya di dalamnya ini. Siapa penulisnya kan juga ada. Ya. Paham, Yogi? Paham, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Ya, sama-sama. Oke, cukup ya? Mohon maaf, Pak, saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Jadi untuk yang kalau misalnya kita membuat judul tentang design thinking, berarti kayak buat produk baru ya, Pak? Kalau design thinking. Yes, untuk membuat produk baru. Berarti misalkan kamu menemukan permasalahan janda tadi itu sangat krusial sekali. Kamu membuat solusinya menggunakan design thinking, itu mau kamu jadikan skripsi, boleh. Oh, boleh ya, Pak. Ya. Tapi biasanya orang kalau belum ada jadinya, apalagi nanti kalau kamu menggunakan design thinking yang janda tadi tidak sampai proses validasi dan jadi barang, itu orang akan menyangsikan skripsimu. Wah, ini teori tok iki kan prakteknya kayak gitu. Tapi kalau kamu membuat design thinking tadi itu jadi produk dan sudah kamu validasi ke para janda itu, mereka mau menerima, apalagi seperti semester yang lalu, kamu tanya, kalau ini saya jual solusi ini kamu mau beli? Mau. Kalau solusimu jadi kayak gini aku mau beli. Nah, itu tervalidasi. Bagus skripsimu. Tapi kalau hanya sampai ke solusi dan prototype, itu kurang keren. Pak. Oke. Siap, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Terima kasih, Pak, penjelasannya. Oke, sama-sama. Cukup ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya tunggu minggu depan ada progresnya di Miro, di kanvasnya sudah terisi masing-masing peserta. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Beni. Terima kasih, Pak Beni. Terima kasih, Pak Beni. Terima kasih. Izin saya close ya.